Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tapi mereka tidak putus asa, mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi di kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Muhammad? Tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang. Dan aku akan menjamin keselamatan untuk mereka ketika mereka ke Jakarta. Dan aku akan menjamin mereka kembali esok hari. Tidak ada bersebuah begitu. Kau bisa percaya padaku, Bu. Kita akan menentukan tempatnya di Rengas Dengklok. Oke, nak. Kau akan menjamin Rengas Dengklok. Saya Pak, baiklah kalau begitu, naik hak. Subarjo naik ke mobil beserta Wikana dan Sudiro kemudian berangkat menuju Rengas Dengklok. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Jelaskan, mengapa kalian membawa kami di sini? Maafkan kesalahan kami, tapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membahas masalah proklamasi kembali. Bukankah tipe yang sudah kami katakan kepada kalian? Masalah kemerdekaan akan dibahas dalam sidang kita. Memang benar ada. Tapi kami sebagai pendapat, mengapa harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? Kita ingin memproklamasikan kemerdekaan jadi tapak campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan ini diterima di belakang? Apa yang akan dilakukan? Apakah selamanya menunggu janji itu? Kita harus memproklamasikan mereka sekarang juga demi rakyat yang sudah terbelenggu oleh penjajah di tanah air mereka sendiri. Mereka mengajukan sekarang. Mari kita bahas kembali. Tidak perlu ketegangan. Hingga Kosinggi pun membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Saya mengerti apa yang kalian pikirkan, tapi saya yakin kami dapat bangkit dan mengatakan situasi. Kami memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi inilah saatnya. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tapi, akankah kita bisa? Apakah semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, asal kita berusaha, kami akan menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang memikirkan strategi pencegahan untuk mencegah keserangan dari Jepang atau sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada bantuan dari Jepang sedikit pun. Pada pukul 5.30, rombongan dari Jakarta pun tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah dari semua Jadi bagaimana urusannya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya sepagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda pun kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut. Tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 11 malam rombongan pun tiba di Jakarta. Bagaimana kita membahas angka proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita besok pagi? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bu. Tapi hari sudah malam. Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi mereka tahu kita akan melakukan rencana proklamasi kemerdekaan. Saya punya ide. Kita akan menunjang rumah sama Medan. Rombongan pun kembali kemudian berangkat ke rumah Laksamana Beda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selamat malam, ada apa Bu? Kami ingin
meninjau rumah untuk membahas naskah proklamasi yang akan dilaksanakan esok pagi. Benarkah itu? Kalau begitu masuklah. Saya itu bergembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruang yang kalian perlukan. Saya istirahat dulu. Terima kasih Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, BM Dia menyaksikan Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Soebarjo membahas perumusan naskah proklamasi tersebut. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 subuh dibacakan rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maeda dan langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut. Menurut saya, naskah ini jatuh ditandatangani oleh anggota PPKI. Lembaga PPKI kan adalah lembaga putusan Jepang, dan kita tadi sudah menyetujui akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Obra, bagaimana ini Bu? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasi? Jangan, kita tidak boleh sama. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu bagaimana kita Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti harus atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Akan setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno pun memerintahkan Syaiti Meli untuk mengetik teks proklamasi. Sayuti, tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jaga teks ini baik-baik. Baik Bung. Syaiti Meli pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 subuh. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebabkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara pun diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga di bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar, Bu. Terima kasih, Bu, telah menemani Bapak di saat-saat yang menguras pikiran ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Apakah kalian sudah menyusun bagaimana proklamasi akan berlangsung besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi bukankah kita berbeda bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, Bapak sampai lupa, Bu. Bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tidak punya kain, Pak. Kain yang ibu punya hanya kain merah dan kain putih. Apa tidak apa-apa? Ya, tidak apa-apa. Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menjaganya. Baiklah kalau begitu. Oh ya, ibu punya ide. Bagaimana kalau kita kemudian bendera tersebut sama-sama dengan putih? Ide yang bagus. Sang saka dan warnanya yang merah putih menjadi sang saka merah putih. Brilian. Baiklah kalau begitu. Bapak bersiap setelah menyusun pidato yang akan Bapak bacakan nanti. Proklamasi kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 di Jalan Pengagasan Timur nomor 56 dilangsungkanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan. Kalian jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat penghormatan utama kalian dalam sejarah Indonesia untuk mengibarkan. Siap, Komandan. Kami tak akan mencari Anda. tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi.
Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempat semula. Soekarno pun mendekati mikrofon dengan suaranya lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya, gelombang asih kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negara ini. Kita jatuh bangun, menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan pemusyawaratan itu sedia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.